mengikuti BK program Bicara Mokol bersama Gus Zainul. Baik Gus, ini namanya juga sudah ada yang bergabung ini Gus, dari Mas Faisal yang ada di pesantren ini, nunggu dari 2 hari kemarin ini. Sabar Mas Faisal. Kemarin libur ya, karena ada satuan. Izin bertanya nih Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai tentang tingkatan orang yang berpuasa Gus. Untuk orang yang berpuasa super khusus, khusus ini, apakah lebarannya seperti yang umum, seperti orang awam? Yang kedua, bagaimana pandangan Gus terkait cangkok hijau manusia dari babi yang belakangan ini ramai di pemberitaan ini? Monggo Gus. Terima kasih Mas Faisal untuk pertanyaan yang pertama. Hari rayanya orang yang berpuasa itu juga berbeda-beda, seperti tingkatan perbedaannya orang yang berpuasa. Jadi puasa sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu terbagi 3, ada shaumul awam, shaumul khas, shaumul khasil khas. Puasanya orang umum atau yang disebut puasa orang syariat. Ada puasa orang khusus yang disebut puasa orang torekoh. Ada puasa khususil khusus, super khusus. Ini puasanya ahli hakikat. Gimana puasanya orang awam? Puasanya orang awam ya pada umumnya menahan diri dari tidak makan, tidak minum dan tidak bersetubuh dari subuh sampai maghrib disertai dengan niat. Kalau puasanya orang khusus, selain melakukan puasanya orang awam, dia juga menahan 5 panca inderanya dari perbuatan maksiat, dosa. Matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya itu ditahan. Ini lebih spesial lagi. Namun ada yang lebih spesial lagi. Ini puasanya orang khusus. Bagaimana puasanya? Orang puasanya yang super khusus ini selain menjalankan puasanya orang awam, puasa khusus, dia berpuasa lagi yang super khusus. Apa? Hatinya juga berpuasa dari memikirkan, membayangkan apa-apapun selain Allah. Jadi fokus. Cara wong niku wis prei kabeh nyambut gawe ngurusi kowe mek fokus ngurusi ibadah. Ini masuk. Karena perbedaan tingkatan berpuasa inilah tentunya hasilnya yang didapat tentu berbeda. Kalau puasanya orang awam, maka hari rayanya ya hari raya orang awam. Apa itu? Kebutuhan nafsunya sudah kembali diperbolehkan. Itu senangnya dia boleh makan lagi, boleh ngopi lagi kalau pagi, boleh bersetubuh di siang hari atau mau berangkat kerja. Itu senangnya di situ. Seperti dapat pakaian baru dan persennya. Itu materi. Jadi sifatnya dia gembiranya karena ada tambahan materi yang dia peroleh. Tapi kalau orang khusus, ini yang disebut laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Rajab, Imam Syekh Bajuri, juga dikatakan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi hari raya itu bukan sekedar pakaian baru, kendaraan baru, istri baru. Hari raya bukan itu. Tapi hari raya adalah dosa kita diampuni, ghufirat lahu dzunubuh, taat kita bertambah, taubat kita diterima, dan kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Ini bertambah, dosa diampuni, senang, alhamdulillah, dosa pun tak senang karena dia semakin meningkat amaliyah ibadahnya. Ini lebih berkelas. Namun ada yang tertinggi, ini puasanya orang hakikat tadi.
Karena dia hatinya juga berpuasa, bukan hanya tubuhnya yang semakin dekat dengan Allah, tapi hatinya. Ini penyakit-penyakit hati yang menutupi katarak-katarak mata hatinya. Ini dibuka oleh Allah. Menjadi bisa melihat Allah, menyaksikan Allah di dalam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Di situ selalu menghadirkan Allah. Ini terbukanya hijab. Karena hati ini kan juga ada penutup seperti mata. Tidak serta-merta kita punya mata bisa melihat. Terkadang ada katarak yang menutupi, kita nggak bisa melihat. Hati juga begitu. Kalau masih dipenuhi sifat-sifat yang tercela, penyakit-penyakit hati seperti sombong, hasad, aku butuh. Inilah yang tadi ibadahnya karena terpaksa, karena tertutup. Seperti itu. Ya, hari rayanya berbeda. Hari rayanya ingin meningkat menjadi tutup-tutup hati dibuka oleh Allah. Sifat-sifat tercela dalam hatinya dihilangkan, diganti sifat-sifat yang indah, yang terpuji. Atau dengan kata lain sudah tidak lagi terpengaruh dengan hidup pikuknya pesta lebarannya orang-orang ini, karena hatinya sudah sibuk. Ya, intinya hati ini menjadi tajam, yang disebut ulul albab, ahlul basair. Orang yang memiliki mata hati yang tajam, bisa melihat, basirohnya lebih hidup. Masya Allah, ini luar biasa. Bisa dikatakan sudah kekasih Allah ini kalau sudah seperti ini. Ini memang berat, tak ada yang bisa. Namun hanya sedikit sekali yang bisa melakukannya. Kita bisa melakukan tingkat yang kedua, ini sudah luar biasa. Masya Allah. Itu yang kedua kemudian. Itu yang kedua cangkok. Ini untuk pengobatan. Bagaimanapun juga Allah tidak menciptakan obat atas penyakit dari sesuatu yang diharamkan. Ini yang harus kita tetap pertahankan prinsip ini. Masih ada obat-obat yang lainnya. Kita tahu babi ini adalah binatang yang semuanya tidak bisa dimanfaatkan. Air liurnya, kulitnya, dagingnya, teleke aja najis mulal tuh. Dalamnya masih di kulkas, masih diumbak, tidak bisa suci karena zatnya sudah najis. Itu coba kalau kita masukkan ke dalam tubuh kita, apakah sholat kita diterima? Kita makan la yaqbalullahu sholata ahadikum fi jawfi haram. Kita mangan pencit wong, gak kondo moro disinggek makan. Kita sholat kita tidak diterima. Apalagi ini barang yang zatnya najis. Nah, itu kalau pohon ini kan suci, halal, cuman caranya yang itu aja bisa merusak semuanya. Apalagi yang masukkan barang zatnya saja sudah diharamkan. Allah tidak menciptakan obat dari setiap penyakit dari sesuatu yang najis. Nah, masih ada cara lain. Kita jangan meniru cara yang itu. Itu mungkin cara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi Allah masih memberikan obat dari yang selain itulah. Memang putus asa, masih banyak jalan. Kadang-kadang orang mau pintasnya aja. Pintas instan. Baik, terima kasih buat Mas Faisal yang sudah bergabung ya. Ini berikutnya Gus ada datanya dari siapa ini? Oh, tidak disebutkan namanya ini. Dari 0817 0328 2881. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini ditanyakan bayi dalam kandungan umur berapa yang diwajibkan untuk zakat Gus? Masya Allah, ini masih bayi bukan zakat ini. Masih di dalam kandungan belum bayi ini. Perlu dipahami ya, kewajiban zakat itu diantaranya dia mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Idul Fitri. Kalau masih dalam perut Ramadan aja belum dapat. Seandainya ada orang yang hidup mendapati Ramadan, kemudian dia meninggal saat malam takbir, ini sudah kewajiban dibayar. Kalau meninggal sebelum takbiran, nah itu seperti sebelum maghrib. Nah,
asar dia meninggal, meskipun 1 bulan penuh dia dapat, tapi belum mendapati akhir Ramadan, maka dia tidak wajib dikeluarkan. Tapi kalau pun dikeluarkan itu lebih baik. Gitu. Tapi tidak ada hukum wajib. Begitu juga janin yang baru lahir setelah takbiran maghrib, takbiran itu lahir, dia tidak wajib dikeluarkan. Karena syarat berkewajiban membayar zakat fitrah itu dia mendapati sebagian Ramadan, sebagian Idul Fitri. Jadi dua-duanya akhir Ramadan dan awal. Meskipun bayi kalau lahir asar maghribnya itu takbiran, dia kewajiban untuk dibayarkan zakat. Baik begitu. Oh ternyata ini muncul namanya Gus dari Mas Torik. Mas Torik ini orang Pakistan ini ya. Orang Pakistan Dari Pakistan. Masya Allah luar Jauh biasa. Pakistan sampai berlayar ke Surabaya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Gus, kemudian ini berikutnya datangnya dari Mbak Inge yang ada di Kapas Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Inge, sudah ditunggu-tunggu sejak kemarin. Hari Sabtu sama Akad nggak muncul ya. Yang ditanyakan Gus, di kajian sore tadi tentang sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah yang totalnya ada 22 rakaat, namun bisa hanya berapa rakaat tadi tentang yang diterangkan oleh Gus saya tadi sore. Jadi kemudian bagaimana caranya supaya ingat sunnahnya dulu, karena beliau ini sering langsung sholat fardunya saja. Jadi insya Allah selama ini hanya bisa melaksanakan qobliyah subuh sama ba'diyah isya. Kan tadi ada yang makanya ada perlunya Ampel menyiarkan itu kan, bisa diputar ulang, tapi tidak apa-apa, dijelaskan lagi di sini. Nanti diputar lagi ya. Jadi Allah memberikan perintah yang tidak wajib seperti sunnah, itu diantara fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan fardu. Kalaupun fardu kita sudah sempurna, maka itu akan menjadi penghasilan tambahan. Wa minal laili fatahajjat bi nafilah. Ini tambahan, ceperan. Kalau mengandalkan gaji pokok terkadang tidak nutut. Makanya sunnah ini jangan ditinggalkan. Nah, di antara sunnah-kesunnah itu adalah sunnah-sunnah yang mengiringi sholat fardu. Namanya sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu ada 22 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ini sudah 10. 4 rakaat sebelum asar, 14. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Berapa itu? 18. 16 ya? 8. 18. Kemudian 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sesudah isya, 22. Dari 22 rakaat sholat sunnah rawatib ini, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, itu terbagi 2. Ada yang hukumnya muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkad ini hampir mendekati fardu. Ini ada 12 rakaat. Mana saja 2 rakaat sebelum subuh, ini sangat dianjurkan. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, ini sangat dianjurkan. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, ya, 2 rakaat sesudah isya. Yang tadi 2 rakaat sebelum asar. Jadi 12 lah, 12. Hanya tadi diterangkan siapa yang melakukan sholat sunnah 12 rakaat setiap hari, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Dia dicatat selamat dari api neraka. Nah, 12 rakaat ini apa? Ya ini yang disebut rawatib yang muakkadah. Yang sangat-sangat dianjurkan, dikukuhkan. Dari 22 rakaat rawatib tadi
utamakan 12 ini. 12 rakaat. Subuh 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum asar, duhur ya. Duhur. 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jadi 12 rakaat ini yang muakkadah dan yang 10 rakaat itu ghairu muakkadah. Baik begitu Mbak Inge, ya ini menguatkan keterangan hari sore ini. Sambil diputar lagi ya. Karena ada rekaman dari penyuting profesional yang tanpa mic tapi bisa didengar dengan jelas. Masya Allah. Kalau nggak punya kesaktian ya bisa. Luar biasa. Baik Gus, kita rehat sejenak Gus. Kembali bingkai program di channel Mohon akan hadir setelah satu teman berikut. Tetap bersama kami di 905 FM, Radio Pelita Suara Syar Islam Anda.